Coba yang masih pakai kaos bisa menggunakan kemeja ya. Ayo, nyalakan dulu videonya. Masih belum nih, Mulyana, Akmal, Samsul Arif, Fatoni, Daris, Kevin, Hafiz, Farihin, Fadil, Rizky Fadilah, Didik. Pak, saya izin bertanya. Ya. Saya Fajri Alamsyah, Pak, dari kelas D. Izin gabung di kelas ini, Pak. Loh, kelas D kan udah kemarin. Saya waktu hari Senin berhalangan, Pak. Berhalangan kenapa sih? Saya lagi perjalanan ke kampus, Pak. Oke. Udah hadir sesuai kelasnya ya. Nanti di penilaiannya nggak masuk, nanti kan ada penilaian tiap hari. Oh iya, baik, Pak. Yang belum ayo silakan. Yaya, Alda. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk kelas B kan minggu kemarin nggak masuk ya, Pak. Itu gimana, Pak? Ya sekarang nanti kita gabung nih. Maaf Pak, izin bertanya. Untuk kelas B itu pertemuan satunya belum Pak? Oh, oke. Nanti setelah ini aja lah paling. Ya. Baik Pak. Kelas 1 itu kelas 1 pertemuan 1 ini sih lebih ke penjelasan awal. Tapi nanti setelah selesai yang kelas A bisa keluar, lalu kelas B dilanjut ya. Coba yang benar dulu ininya. Farihin nih, Helmi, Alda, sehingga kelihatan nih. Fadil Sabri, Samsul Arif, Samsul Muarif, Lutfi. Halo? Samsul Muarif, Fadil Sabri. Mana nih? Saya remove ya kalau belum nih. Kalau tidak muncul. Halo Fadil. Oke, Fadil nggak ada respon. Maaf, Pak. Yeah. Udah semua? Arya gelap Arya. Arya.
Oke. Oh iya, belum muncul ya slide-nya. Udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya mulai. Recording in progress. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Suara saya sudah jelas ya. Kita mulai untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses untuk pertemuan 2 saat ini kelas A dan kelas B. Terkait materi pertemuan 2 yaitu terkait failure of component. Jadi komponen-komponen apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kegagalan, baik dari kegagalan terhadap bahan maupun terhadap manufaktur sampai assembly. Secara umum, jika belajar terkait tentang kegagalan bahan itu sendiri itu terdiri dari 6 kelompok besar, di mana kelompok ke-6 merupakan gabungan dari lebih dari satu jenis bahan. Sini contoh misalnya ada 5 kelompok besar yaitu metal. Metal kita ketahui dari ferro dan non-ferro, terus kemudian polimer, kita ketahui ada termostat sama termostat setting misalnya. Terus kemudian ada elastomer, glacis, sama keramik. Di mana gabungan dari lebih dari satu bahan 5 kelompok besar itu membentuk sebuah bahan yang baru, yaitu bahan hybrid kita namakan. Baik itu bahannya itu bisa berbentuk komposit yaitu penggabungan ya, kompos, atau bisa berupa sandwiches atau lapisan-lapisan. Di sini juga bentuknya bisa macam-macam ya, ada lattice atau bentuknya foam. Itu bentuk hybrid. Seperti penjelasan tadi, di mana hybrid merupakan gabungan dari lebih dari satu bahan. Jadi bukan bahan hybrid itu bahan yang hemat energi gitu ya, itu bukan namanya hybrid, lebih dari satu bahan yang bergabung. Terus kemudian dari bahan-bahan tersebut dari dahulu kala itu sebetulnya sudah mulai dikenal atau mulai digunakan oleh manusia, di mana evolusinya itu tersendiri dari misalnya ya 10.000 before Christ itu di sini ada dari zaman batu masih menggunakan bahan emas misalnya, metalnya hanya berkisar di gold saja, di mana goldnya digunakan untuk pengganti bahan-bahan yang dirasa lebih efisien, di mana sifat dari emas itu sendiri mudah dibentuk, ya formability-nya bagus, terus kemudian permeability untuk dilenturkan sampai ketipisan sekian milimeter pun dia masih bisa tanpa rusak. Seperti yang kita lihat kalau misalnya di perhiasan cincin, misalnya anting, terus atau perhiasan yang lain itu bahkan sampai tipis cuma 1 gram, 2 gram, tapi dia bisa membentuk satu perhiasan dengan motif tertentu. Di mana gold juga memiliki sifat anti korosi yang sangat baik, di mana tidak mudah atau tidak gampang untuk mengikat oksigen, sehingga yang menjadi penyebab utama dari terjadinya karat. Berbeda dengan yang gold,
pada zaman dulu masih sering digunakan, yaitu bahan-bahan polimer dan elastomer yang biasa digunakan di alam, yaitu dari kayu, bentuk-bentuk kulit atau fibers. Terus kemudian ada composite, di sini ada strobic, misalnya untuk dari bahan sekam atau misalnya bahan-bahan jerami. Misalnya. Terus kemudian ada bahan alam lagi ya dari batu. Terus kemudian makin ke sini makin berkurang penggunaannya karena dari bahan-bahan tersebut dicampur menjadi sebuah bahan baru. Contoh misalnya bentuknya semen atau pirokramik. Begitu juga dengan adanya perkembangan zaman, dari bahan polimer elastomer yang bahan umum di alam itu mulai dibentuk menjadi lebih spesifik. Misalnya sini polikarbon, polietilen, polipropilen. Berbanding sebalik yang tadi yang bahan lain makin sedikit, di pertengahan untuk metal sendiri dari 1800 sampai 1900-an itu malah makin tinggi penggunaannya. Di mana ini dipengaruhi oleh hal-hal lain, yaitu seperti revolusi industri di negara-negara Eropa atau Amerika, sehingga dia berkompetisi atau berbondong-bondong untuk mengeksploitasi sumber daya alam, sehingga sumber daya alam yang misalnya berasal dari alam tadi seperti metal yang digunakan untuk revolusi industri ini semakin banyak. Juga meningkatnya munculnya mesin-mesin, mesin uap, kereta, kendaraan, dan lain-lain. Itu masih semakin banyak. Begitu juga penggunaannya selain untuk revolusi industri, juga untuk akhirnya muncul Perang Dunia I dan Perang Dunia II, kemudian muncul penjajahan. Itu adalah salah satu dari dampak dari revolusi industri itu. Sama seperti di kita di Indonesia ya. Pak, mohon maaf memotong Pak. Ya, kenapa? Suara Bapak kecil Pak. Coba cek. Masih kecil Pak. Kenapa ya? Bentar, saya stop dulu. Recording stopped. Cek. Masih kecil apa sudah gede? Masih kecil ya? Masih kecil Pak. Masih, Pak. Kalau di saya kalian jelas ya. Yang lain gimana? Masih? Kalau di saya sudah jelas Pak. Ya. Di saya kecil Pak. Saya kecil Pak. Di saya normal, Pak. Oh, berarti ada yang beberapa yang normal, kemungkinan coba dari volume dari kaliannya. Biasanya hasil rekamannya juga biasanya mengikuti yang aslinya. Baik, kita lanjut aja ya. Saya coba agak keras dan agak tinggi suaranya. Saya share screen lagi. Udah terlihat ya? Halo, udah terlihat belum? Sudah, Pak. Recording in progress. Ya, kita lanjut. Dari evolusi bahan tersebut juga sama. Bukan hanya bahan yang berevolusi, tapi produk-produknya juga berevolusi. Contoh misalnya evolusi dari bahan disusun jadi kamera ya, dari kamera analog menjadi kamera digital. Terus kemudian begitu juga dengan alat-alat lain, alat-alat rumah tangga, alat-alat kehidupan sehari-hari juga mengalami evolusi seiring bertambahnya meningkatnya zaman. Juga meningkatnya juga evolusi produk, di mana ketuntutan untuk lebih efisien, lebih murah, lebih praktis. Kemudian kita membahas tentang material properties. Material properties sendiri atau sifat-sifat dari material, di mana setiap material itu memiliki properti masing-masing atau memiliki atribut ya.
properti atau atribut masing-masing, di mana atribut itu memiliki sifat-sifat material. Sifat itulah yang akan kita gunakan untuk atau kita manfaatkan untuk dalam pemilihan bahan dan proses. Contoh misalnya properti dari satu material dari sifat general atau sifat fisik. Sifat fisik yang dimaksud adalah sifat-sifat pada bahan yang tidak ada pembebanan atau reaksi dari eksternal, tetapi dia sudah ada. Contohnya misalnya density, harga. Terus misalnya sifat-sifat lainnya seperti massa. Dia tidak diberikan perlakuan apapun, massa itu tetap ada. Harganya juga tetap ada. Terus volume misalnya tetap ada, density tetap ada. Seperti itu contohnya. Berbeda dengan mechanical properties, yaitu sifat-sifat bahan yang merupakan respon dari pembebanan secara mekanik. Namanya juga mechanical property atau atribut-atribut secara mekanikal, yaitu respon dari pembebanan secara mekanik. Maksudnya pembebanan secara mekanik apa aja? Contoh misalnya uji tarik, berarti pembebanan secara tensile, di mana pada saat diuji tarik, dia karena uji tarik termasuk dalam mechanical pembebanan secara mekanik, mechanical properties-nya yaitu muncullah nilai yield strength, tensile strength, muncul Young modulus, terus kemudian muncul elongation, dan lain-lain. Begitu juga dengan pengujian lain atau pembebanan lain, misalnya pembebanan dalam kompresif atau ditekan, maka muncul nilainya adalah compressive strength atau failure strength. Kalau pengujian atau pembebanannya misalnya secara dari titik atau digores di bagian luar, akan muncul nilai hardness-nya, kemudian nilai wear rate, nilai tingkat keausan di bagian permukaan. Ya, berbeda antara mekanikal dengan thermal. Sedangkan thermal properties adalah satu respon dari sifat material yang terjadi akibat pembebanan secara thermal. Thermal yang dimaksud bukan hanya panas atau temperatur tinggi, juga temperatur yang rendah. Di mana di sini ada melting point atau ada freezing point, ada glass temperature, ada service, ada minimum service. Maksudnya penggunaannya, maksimum service. Jadi penggunaan bahan tersebut pada temperatur yang paling tinggi, yang maksimalnya itu berapa. Terus penggunaan pada temperatur yang rendah. Begitu juga seterusnya. Sedangkan elektrik adalah respon dari material pada saat dia diberikan pembebanan dari elektrikal, dari kelistrikan. Kalau misalnya dia dialiri listrik, harusnya gimana? Apakah ternyata dia memberikan respon listrik dari ujung ke ujungnya tetap sampai atau malah lebih rendah nilai listrik? Itu makanya muncul ada electrical resistivity. Dia resist terhadap electrical. Berarti nilai hambatannya berarti tinggi. Dari ujung A ke ujung B panjang 10 meter kita aliri listrik, itu sampai ujung yang diterimanya tidak ada sama sekali atau kecil sekali listriknya. Berarti di dalam bahan itu memiliki nilai electrical resistivity yang tinggi. Terus kemudian yaitu juga jangan contoh-contoh electrical properties yang lain. Yang lainnya juga ada tentang optical, itu bagaimana seperti kacamata ya. Jadi dari reflektifnya, atau misalnya bisa memantulkan cahaya, atau misalnya dari mampu meneruskan cahaya menjadi lebih transparan dan lain-lain, itu yang bersifat optical property. Sedangkan untuk eco property lebih ke arah lingkungan, sebagaimana dia menghasilkan carbon footprint, apakah nilai CO2 per sini sih satuannya bisa kilogram per kilogram, atau misalnya per area, atau misalnya per satuan volume dalam ruangan, atau kemampuan dia untuk diserap pada oleh tanah. Nah, kemudian yang berikutnya ada destructive testing. Itu adalah hubungannya antara tadi material property yang akan kita cari nilai yield strength-nya, berikutnya berarti kan kita harus dilakukan pengujian dari testing, uji tarik, uji impact, ataupun misalnya pengujian yang lain. Di mana testing dibagi dua kan, ada destruktif sama non destruktif. Di mana destruktif testing kita ketahui ada impact. Impact kita ketahui misalnya ada impact menggunakan metode Jomini,
menggunakan Carpi, atau menggunakan metode IZOT misalnya. Begitu juga dengan testing. Testing yang dimaksud adalah tension testing. Uji tariknya bisa metal atau bisa composite atau bisa polimer. Itu berbeda tergantung dari kemampuan dia untuk menyalurkan force atau gaya berapa newton atau berapa kilonewton. Sedangkan hardness kita ketahui kan ada hardness Vickers, hardness Brinell, hardness Rockwell. Itu yang membedakan lebih ke indentornya. Jadi apakah lebih dari kedalamannya atau dari cekungan yang dihasilkan dari hasil penekanan pada permukaan benda. Sedangkan abrasion testing pengujian untuk lebih ke penggesekan, lebih ke mencoba untuk nilai keausan. Ini sebetulnya di 4 contoh ini tuh disesuaikan dengan fungsinya. Kalau misalnya kalian mendesain untuk ban mobil atau ban motor, maka pasti tidak cocok kalau misalnya diuji tension misalnya. Diujinya pastilah abrasion karena dari permukaan di benda kerja. Terus kemudian kalau kalian misalnya mendesain untuk bahan seperti gear misalnya, atau misalnya baut, berarti nggak cocok kalian menggunakan abrasion karena lebih ke mana? Apakah dia ke penekanan di permukaan, berarti hardness, atau misalnya dia mengalami puntir, berarti uji puntir, jangan dilakukan uji impact. Jadi yang sesuai dengan fungsi yang digunakan. Sama seperti kalian gunakan di kursi. Pembebanan pada di kursi, kaki-kakinya mengalami compression atau compressive strength, berarti diuji secara kompresif atau penekanan. Tidak sesuai jika digunakan pengujiannya uji tarik gitu. Jadi sesuaikan itu dengan penggunaannya. Jadi bukan berarti yang penting penelitiannya harus ada pengujian, bukan. Jadi pengujian yang relevan. Jadi yang tidak relevan percuma. Jadi mubazir dilakukan juga tidak ada manfaatnya. Kemudian selain destruktif, ada juga non-destruktif. Kalau destruktif itu pengujian spesimennya mengalami kerusakan, destruktif atau merusak. Sedangkan destruktif adalah pengujian yang tidak merusak. Di mana di sini contohnya ada 4 jenis. Yang pertama ada acoustic emission testing. Jadi dia lebih menguji secara akustik. Di sini dia menggunakan gelombang suara. Sedangkan elektromagnetik dia menggunakan gelombang elektromagnetik atau menggunakan sinar UV misalnya. Atau misalnya dengan ultrasonik. Dua-duanya sama. Dua-duanya adalah untuk menguji di bagian dalam misalnya pipa gas Pertamina misalnya. Kita tidak tahu bahwa di bagian mana di pipa itu yang mengalami kebocoran atau sudah mengalami korosi atau mengalami degradasi atau pengurangan secara terus-menerus bagian permukaannya. Nah, kita hanya bisa menguji melalui non-destruktif. Tidak mungkin pipa itu kita rusak terus kemudian kita sambung lagi. Itu sebagai contohnya. Cuman pendekatannya ya karena kita tidak tahu pada saat menguji apakah di bagian dalam atau bagian tengah atau bagian luar yang dia mengalami sudah mengalami pelapukan atau korosi dan lain-lain. Yang berikutnya ada menggunakan dye penetrating testing. Ini adalah menggunakan bahan kimia yang dicampur sehingga menimbulkan warna yang berbeda. Sehingga warna itulah yang menunjukkan bahwa di bagian permukaannya itu memiliki celah atau cracking atau misalnya mengalami failure atau kegagalan. Ini seharusnya sudah pernah dilakukan di praktikum material teknik ya. Kemudian ada yang tidak merusak lagi adalah menggunakan vibration testing. Sebenarnya ini tujuannya untuk menguji seberapa normal atau sudah normalkah satu komponen atau mesin itu bergetar.
pada saat bahan atau satu komponen sedang dioperasikan, misalnya mesin CNC, kemudian mulai dioperasikan, muncul misalnya suara-suara atau getaran-getaran yang dianggap tidak normal. Nah, itu bisa kita uji. Kita buka lagi misalnya manual book, dari vibration-nya maksimal berapa, dari suaranya misalnya maksimal berapa desibel, kita uji. Dari pengujian itu baru kita bandingkan apakah sudah cukup normal atau tidak. Jika tidak normal, kita bisa lakukan uji vibration secara lebih detail, jadi per titik misalnya. Misalnya per titiknya, apakah misalnya pada putaran pada spindle-nya, atau misalnya pada motornya, kita tempel pada motornya, atau misalnya putaran pada komponen-komponen lain, untuk menentukan bahwa di titik dari komponen tersebutlah yang menyebabkan getaran atau suara yang berlebihan tersebut, sehingga menjadi rujukan untuk kita melakukan perbaikan. Sini ada beberapa tipe kegagalan failure of component. Sini yang dijelaskan menurut failure analysis dan forensic engineering. Kegagalan dari komponen paling banyak itu terjadi pada corrosion atau bentuknya karat. Di sini bisa kita lihat bahwa di mana corrosion adalah pasti terjadi pada bahan yang terjadi pada metal. Makanya karena tadi kegunaan atau aplikasinya banyak menggunakan metal, maka corrosion-nya itu banyak, hampir berarti kalau hampir 30% berarti hampir semua metal musuhnya ya adalah korosi. Walaupun tadi ada penggunaan tentang polimer, keramik tidak mengalami korosi, tapi ada jenis yang lain, contohnya misalnya fatik, brittle fracture. Nah, itu terjadi pada misalnya komposit atau misalnya pada tadi keramik dan dengan fatik itu kelelahan. Nanti ada penjelasan. Kita jelaskan. Nah, sedangkan kegagalan tadi sudah ya macam-macam, ada proper toughness, ada ductile yang kita akan jelaskan juga. Kemudian dari fatiknya itu sendiri atau kelelahan tidak dibatasi oleh satu komponen saja. Tapi di sini ada beberapa macam jenis atau macam dari industri, dari otomotif, dari perkapalan, struktur dari bangunan, aerospace maupun lokomotif. Hampir semuanya masih mengalami fatik. Kenapa menggunakan fatik? Karena digunakan. Makin sering digunakan, ya dia pasti mengalami fatik. Cuman nilai atau tingkat fatiknya itu seberapa besar itu tergantung dari penggunaan bahan. Itu makin sering digunakan, dia makin lelah. Kalau tidak digunakan, ya kemungkinan bisa saja dia mengalami degradasi oleh alam. Contohnya karat. Ya, sama-sama seperti manusia. Kalau misalnya sering bergerak, ya pasti dia aktif gitu ya, sering bergerak. Tapi kalau misalnya bergerak berlebih-lebihan, berarti dia akan mengalami kelelahan karena berlebihan di luar normal biasanya. Biasanya normal bekerja 8 jam, ternyata bekerja sampai 12 jam. Berarti kan lambat laun dia akan mengalami kelelahan. Tadi industrinya, sekarang juga komponen hampir semua tadi. Pada turbin, misalnya dia mengalami cracking, terus kemudian turbinnya juga pada blade yang mengalami cracking. Itu juga dengan komponen-komponen yang lain. Nah, ada berbagai jenis cracking yang dijelaskan ini ada 3. Dari atomistik, dia berubah antara butir-butir atom. Kemudian ada mesoscale, ada cracking yang terjadi pada saat dislokasi secara mekanik. Kemudian ada macro scale, itu ada finite element, menggunakan finite element yang dimana diakumulasikan secara meshing dari satu meshing ke meshing lain, atau lebih tinggi dari micro scale yang lain. Nah, di sini jenis kelelahannya dari desain, kemudian kita lakukan dengan service loading, itu kira-kira pembebanan
pada komponen itu berapa, terus kemudian kita lakukan simulasi, di mana simulasinya itu kita gabungkan dengan bahan yang digunakan raw material, terus raw material itu kita manufacturing, jadi produksi, digabung dengan pengaruhnya pada service load atau penggunaan sehari-hari seberapa banyak. Kemudian damage accumulation-nya seberapa besar, ada perhitungan. Jadi di sini ada gabungan antara desain itu haruslah menyeluruh. Jadi desain, pada saat kalian mendesain bukan hanya untuk menggambar, tetapi kalian memperkirakan dari service loading atau penggunaannya secara fungsional seberapa besar, terus kemudian bahan yang digunakan apa, menggunakan produksi apa atau proses produksi apa, terus kemudian apa yang akan terjadi jika penggunaannya secara berlebihan atau misalnya lebih dari wajar. Kemudian diperhitungkan pada saat desain apakah ini aman digunakan atau tidak. Terus kemudian baru muncullah fatigue damage yang desain atau yang terjadi ada beberapa titik. Kalau ternyata fatigue damage lebih besar atau melebihi normal, maka harus ada yang berubah. Apakah kita ubah dari bahannya atau kita ubah dari segi pemprosesan prosesnya, di mana kita di sini adalah untuk pembahasan terkait pemilihan bahan dan proses dari manufacturing. Kemudian penjelasan yang tadi. Kalau yang tadi terkait dengan fatigue, beda dengan ceritanya dengan brittle fracture sama ductile failure. Di mana brittle sama ductile yang membedakan sesuai namanya. Ductile itu adalah lunak, di mana pada saat lunak dua part yang berikut. Ini adalah misalnya part A, kemudian ini dengan part B. Itu awalnya satu, kemudian dia ditarik atau dikasih puntiran, maka dia akan mengalami cup and cone. Cup and cone. Jadi maksudnya dia akan lepas. Perubahan diameter pada saat diameter awalnya misalnya diameter 5, terus kemudian kita ubah menjadi kita tarik atau kita puntir sehingga diameternya semakin kecil di bagian necking, bagian pertengahannya, sehingga pertengahannya mengecil, dari bagian kecilnya itu otomatis dia menjadi lebih padat, jadi brittle bagian dalam. Contoh bagian sini, di bagian dalam ini menjadi lebih brittle, di mana brittle-nya ini menjadi lebih getas sehingga langsung lepas. Tapi sebelumnya dia akan mengalami necking, dia akan mengalami cup and cone. Berbeda dengan brittle. Brittle pada saat dia dikasih puntir atau dikasih impact atau dikasih bending atau dikasih puntir, dia tidak akan mengalami necking atau cup and cone tadi. Dia pasti langsung akan patah. Ya, soalnya misalnya pada batu, pada saat dikasih pembebanan, dia akan retak langsung. Tidak mungkin dia batu itu jadi melar. Kemudian terkait dengan fracture toughness. Fracture toughness menurut ASBI itu setidaknya ada 2 jenis fracture toughness. Itu pada bagian center atau center crack plate atau juga pada bagian samping atau di permukaan. Seperti yang kalian terlihat pada tadi di contoh kalian menggunakan pengujian tadi dengan metode perbedaan warna yang terjadi saat terjadinya crack. Fracture atau retak sini yang dimaksud adalah retak pada bagian permukaan benda kerja. Yang membedakan hanya fracture toughness-nya tersendiri, yaitu ketahanan. Toughness itu kan ketangguhan. Fracture itu retak. Jadi ketangguhan terhadap retak pada saat benda-benda yang berpotensi untuk gagal walaupun retaknya sangat kecil sekali. Contohnya misalnya pada gas misalnya, gas tabung gas, atau misalnya pada pressure vessel, atau misalnya pada tadi bejana tekan, atau tempat penampungan fluida yang berbentuk dengan gas, di mana pada saat terjadinya retak sedikit dia akan mengalami kebocoran atau perbedaan tekanan itu yang menjadikan dia
blowing gitu, meledak gitu. Maka dari itu pada saat dia penggunaan atau mendesain sesuatu komponen yang menghubungkan dengan tekanan dari dalam, itu biasanya tidak diperbolehkan crack sedikit pun. Seperti yang tadi contohnya ya, di tabung gas, di pressure vessel, bejana tekan dan lain-lain. Atau contohnya seperti panci presto misalnya. Pada saat kita pakai terus, tekanan dalam makin tinggi, terus kemudian kita misalnya buka mendadak atau langsung dibuka, nah itu akan loncat si panci presto ini. Karena ada tekanan di dalam yang memberikan tekanan untuk keluar lebih cepat. Seperti itu. Nah, berikutnya kegagalan yang terjadi pada mekanikal itu adalah creep atau bolt joint, di mana creep yang terjadi contohnya di sini adalah pada sambungan mur dan baut di sini. Ini contohnya misalnya ada komponen satu yang akan digabung atau dipertahankan posisinya menggunakan dua buah ring, yang ring biru, yang ring yang kuning. Di mana ring yang dua ring ini itu dikunci oleh beberapa baut yang warna-warni. Nah, di mana baut yang warna-warni itu sebetulnya secara tidak langsung mengunci dari part nomor 1 tadi. Secara tidak langsung baut tersebut akanlah mengalami creep pada tubuh permukaan, di mana permukaannya secara tidak langsung yang biru dan yang kuning tersebut ini ya, ini yang biru, ini yang kuning. Nah, ini dua-duanya akan mengalami tekanan secara kebalikan. Sehingga di bagian bodinya mengalami creep, juga mengalami puntir, juga mengalami tegangan geser. Itu kalau misalnya contohnya 2. Begitu juga dengan 3. 3 jenis ring pengunci ini juga akan mengalami creep di bagian tubuhnya. Maka dari itu jenis kegagalan creep ini ya berarti kita tidak bisa membuat bahan itu terlalu getas ataupun terlalu ductile. Jadi memang harus kita hitung secara spesifik ya. Kemudian berbeda dengan tadi pada saat creep maupun retak. Di sini ada juga excessive wear dalam kasusnya yaitu bearing. Di mana bearing yang dimaksud di sini bearing yang bertumpuan langsung misalnya terhadap satu poros sehingga dia akan mengalami gesekan terus-menerus. Seperti yang dilihat pada bagian kiri atas. Bagian kiri atas di sini ada permukaan yang termakan sehingga mengalami kerusakan. Ya, sesuai namanya excessive wear atau gesekan yang berlebih-lebihan. Di mana gesekan yang berlebih-lebihan haruslah ditunjang dengan misalnya pelumas, baik pelumas padat maupun pelumas cair. Jika kekurangan pelumas atau kelebihan pelumas pun tidak diperbolehkan. Jadi memang harus dipantau secara berkala ya. Ini satu kerusakan di bagian luar, kerusakan bagian dalam. Ini ada contoh kerusakan sebagian yang kemakan di bagian tengah, yang ternyata yang bagian tengahnya sudah ya misalnya tidak ada pelumas dan lain-lain. Ini kalau diperbesar, sehingga ada beberapa bagian yang sudah rusak ya, terkelupas. Nah, menurut sini Ford Motor Company ada 6 jenis penggunaan 6 jenis kerusakan yang disebabkan oleh gesekan yang berlebihan pada bearing di sini. Di sini contohnya yang pertama, lack of oil atau kekurangan oli. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat kekurangan oli, di sini ada beberapa bagian yang tidak terkena oli, itu akan merusak atau mengikis bagian permukaan benda kerja. Contohnya yang tadi yang saya jelaskan di bagian tengah atas tengah ini.
Di sini, terus yang kedua ada fatigue failure. Ini ada kegagalan yang terkait dengan fatigue-nya atau dia sudah mulai lelah. Di sini muncul tanda tanya adalah dengan craters atau somprak gumpalan lembah, crater retakan atau berupa pocket yang kemakan. Terus yang berikutnya ada scratch by dirt. Ini lebih ke dirt embedded scratch into bearing. Nah, jadi into bearing material. Jadi ada yang sisa-sisa debu atau sisa yang kotoran yang menempel sehingga di sini lebih terlihat lebih kasar. Kalau yang ini tadi cekung ke dalam, ini ke luar. Jadi kotoran itu nempel di bagian permukaan. Merusak di bagian sini, merusak juga di bagian poros yang terkenanya. Yang berikutnya di sini ada taper journal. Di sini dia lebih ke dia kena ke sepanjang ini. Jadi lebih terkena ke secara keseluruhannya. Itu taper journal. Terus yang berikutnya ada radius right. Di sini terlihat ada lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita gambar di bagian dalamnya itu udah habis, terus di bagian ujungnya ada yang gumpalan seperti ini. Itu radius right. Terus yang berikutnya ada improper shitting. Dia lebih ke bright atau polish di bagian masing-masingnya. Jadi kalau misalnya contohnya pada kampas rem cakram misalnya, itu kalau misalnya kampasnya habis, itu kan secara tidak langsung improper shitting-nya terjadi sehingga seperti polish di bagian permukaan yang terjadi gesekan yang berlebihan tersebut sehingga menimbulkan perusakan di kedua belah pihaknya. Memang tampilannya seperti tadi bright atau terpolis ya, bright atau terpolis, tetapi malah makin tipis ya, tidak bisa digunakan. Itu malah lebih bahaya pada saat dipasang atau diganti yang baru pun ya harus diganti dua-duanya, berarti tidak bisa di repair atau dilakukan hal-hal yang lainnya. Terus kemudian bentar. Nah, sedangkan yang tadi itu gesekan yang berlebihan, excessive wear, di sini ada terkait tentang impact load. Pada saat ini contoh ada 5 buah gambar A, B, C, D, E, di mana impact yang dimaksud adalah pada saat diberikan pembebanan secara impact, anggap impact-nya itu diberikan oleh impactor bagian orange. Pada saat impactor yang memberikan impact pada satu benda, maka terjadi setidaknya terjadi respon dari benda kerja. Yang pertama ada terjadinya compressive local damage. Oke, jelas. Pada saat dia menimpa satu buah spesimen, maka spesimen yang terkena impact secara langsung pasti mengalami local damage. Sini compressive local damage yang di bagian pertemuannya. Terus kemudian bukan hanya di local damage, tetapi juga rambatan dari impact-nya itu mengalami rambatan impact yang sesuai, yang seperti jika kalian netesin sesuatu pada air, maka dia akan membutuhkan gelombang. Nah, di sini yang dinamakan adalah transmission of stress wave. Jadi tekanan tadi, impact yang dilakukan oleh impactor itu melakukan rambatan gelombang pada titik itu. Rambatan gelombang ini jelas makin jauh sebetulnya makin lemah, tetapi jenis kerusakannya bisa kita perkirakan. Pada saat bentuk local damage seperti ini, ya kemungkinan yang paling terdekat atau dengan searah gelombang tersebut itu bisa kita prediksi untuk kerusakannya. Sedangkan yang B, selain tadi local damage ataupun stress wave, itu terjadi juga flexural crack pada permukaan benda kerja, di mana flexural crack itu berbentuk serat-serat halus seperti rambut ya, itu yang searah dengan arah impactornya. Sedangkan yang C
itu ada local crashing tadi. Selain local damage, ternyata ada local crashing yang bagian yang karena impact-nya yang rusak, terus kemudian yang merambat langsung sehingga mengalami kerusakan di bagian ujung. Berbeda dengan yang poin A tadi, impactor hanya di bagian luar, bagian dalamnya walaupun terkena wave damage atau stress wave, dia tidak mengalami kerusakan. Kalau yang C itu mengalami kerusakan. Nah, sedangkan yang contoh yang berikutnya ada global shear plug. Nah, dia malah merusak langsung sama seperti di textural crack pertama, terus keduanya dia lebih merambat lebih panjang. Yang berikutnya dia malah mengalami global atau kerusakan hampir mematahkan seluruhnya. Sedangkan yang contoh yang kelima ini inclined textural shear crack. Dia lebih ke sama seperti yang flexural, tapi dia lebih bergabung ya antara vertikal maupun secara horizontal sehingga membentuk flexural shear yang lurus langsung untuk mengalami kepatahan. Sedangkan tadi sudah terkait tentang mechanical failure, nah, sekarang ada environmental failure yang juga menyebabkan terhadap komponen, di mana lingkungan atau environmental ini kita ketahui ada sehari-hari ya, ada wind atau angin, ada air atau water, soil or ground atau ada tanah, terus thermal tadi yang dijelaskan, baik itu high thermal atau low thermal, high temperature maupun low temperature. UV light terkait dengan permukaan benda kerja atau spesimen yang mendapatkan respon dari cahaya UV masing-masing. Dari wind itu kan sama seperti misalnya pada propeller atau turbin angin pada pembangkit listrik, misalnya tenaga bayu. Pada saat mereka berputar, angin yang berhembus secara tidak langsung dia akan mengalami aliran untuk menekan dari propeller atau dari turbinnya. Di mana turbin ya dia memiliki sifat tadi yield strength maupun plastisitas, ada elastisitas, sehingga pada waktu tertentu dia akan mengalami perubahan atau tidak kembali lagi ke bentuk semula, sehingga dia mengalami plastisitas. Plastisitas itu yang menyebabkan dia kerusakan akibat arah angin, tekanan angin di pembangkit listrik tenaga bayu. Sama halnya dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga angin juga tenaga air juga disebabkan oleh tekanan. Cuman tekanan yang di sini adalah fluida yang jenisnya adalah air. Fluida yang memberikan tekanan pada turbin air, atau misalnya yang paling mudah pada saat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA-nya menutup aliran air menjadi lebih sedikit tapi jadi lebih kuat. Nah, berarti perlu dipilih apakah cocok atau tidak si pintu air. Dari pintu airnya berarti harus menampung, jangan mudah untuk merusak atau mudah berubah bentuk jika ada tekanan dari air. Dari pintu air, terus kemudian masuk ke turbin air, terus kemudian masuk ke yang lain-lainnya. Bisa dibayangkan pembangkit listrik tenaga air saat ini udah berdiri ratusan tahun, tapi pintu air, turbin air jarang sekali mengalami kerusakan. Berarti sudah mengalami perhitungan yang betul-betul akurat. Kemudian ada soil and ground, itu yang disebabkan ya oleh tanah. Pada saat kalian membuat mekanisme blade atau pemotong tanaman, misalnya memotong rumput, berarti ada perkirakan ada unsur-unsur yang menempel atau bergesekan langsung, bukan hanya rumput atau tanamannya. Berarti di situ ada gesekan terhadap tanah, gesekan terhadap batu misalnya. Terus ada air, ada matahari dan lain-lain. Itu juga diperkirakan yang dapat menyebabkan kegagalan tadi, failure pada komponen-komponen. Thermal juga sama, mau high temperature maupun low temperature. Itu contoh adalah misalnya kalian mau mendesain sebuah storage
penampungan air panas dengan penampungan air dingin. Itu berbeda. Jika mempertahankan panas dengan mempertahankan dingin, otomatis kemampuan yang di dalamnya juga berbeda. Ada yang tujuannya untuk meneruskan panas secara cepat, ya itu tuh untuk memaintain panas lebih lama. Itu berbeda. Ya contohnya aja ya, termos air panas itu berbeda dengan bahan yang dibutuhkan untuk freezer. Untuk mempertahankan temperatur dingin. Begitu juga dengan kalau kalian lihat kotak obat untuk mempertahankan dingin, karena vaksin, obat, suntikan atau yang lain-lain dipindahkan ke pedalaman, itu menggunakan box khusus yang mampu mempertahankan temperaturnya misalnya di bawah 0 derajat seperti itu. Kemudian ada UV light. UV light di sini dari efek dari pemaparan dari sinar UV yang berlebihan. Di sini ada jenis-jenis korosi. Korosi yang dimaksud itu terjadi akibat adanya 3 faktor tadi. Adanya metal, adanya air, adanya oksigen. Jadi kalau selain metal, baik itu ferro atau non ferro itu bisa korosi. Tapi jika di luar ferro dan non ferro, berarti kemungkinan tidak bisa korosi. Berarti harus 3 hal ini. Jadi kalaupun misalnya untuk menanggulangi korosi, ya kalian pilih membebaskan dia dari oksigen, membebaskan dari water. Ya, water itu terjadi bukan cuma air secara kasat mata, tapi juga secara uap air, di mana udara kita saat ini juga mengalami terdiri dari uap air. Apalagi ya bisa dibilang kan udara lembab, itu udara yang mengandung uap air. Atau mengganti bahannya, tidak menggunakan metal untuk menanggulangi tidak adanya korosi. Pada bagian atas gambar, misalnya pada gearbox, sering terjadi gearbox ukuran besar pada sebuah kapal, misalnya, itu malah sering terjadi pengkaratan pada bagian luar gear, walaupun di bagian dalam bisa saja tidak mengalami karatan. Begitu juga dengan part lain, misalnya pada sambungan bautnya, pada bodi dari kapalnya, atau pada sistem penggerak yang lainnya, di mana jenis-jenis dari korosinya tersebut secara garis besar di sini ada 10. Pertama uniform, semuanya merata dengan tingkat karat yang bentuknya sama, atau intergranular seperti yang di baut ini. Dia intergranular, ada beberapa titik yang kepekatan karatnya tinggi, sedangkan yang lainnya uniform. Juga ada yang terkait dengan galvanik. Jadi ada kerusakan bagian luar sehingga ada mengalami keropos, terus ada crevice, dia ada keropos sampai ke bagian dalam, bahkan bagian dalam. Terus bagian fitting, dia hampir di permukaannya, dia merusak di permukaannya, bisa dirasakan pada saat disentuh ternyata banyak yang sudah terkelupas. Kemudian ada terkait dengan hydrogen damage, ada perukaan di permukaan atau retak di permukaan, ada juga internal void atau kerusakan langsung di bagian dalam walaupun tidak terlihat. Kemudian ada stress corrosion. Dia di luarnya itu intergranular, terus kemudian ada seperti rambut atau akar yang menyerap di bagian dalam sehingga mengalami keropos langsung. Terus kemudian ada corrosion fatigue, dia terjadi karena adanya kelelahan. Sering digunakan, maka komponen yang bergesekannya tersebut mengalami aus, dan itu malah diisi. Keausannya itu malah diisi oleh korosi, karena 3 faktor yang tadi sudah terpenuhi. Dipakai, terus kemudian misalnya lupa dibersihkan, terus kemudian besoknya terjadi oksidasi, malamnya malah terjadi proses pengkaratan. Terus kemudian ada hydrogen induced cracking. Jadi pada saat penggunaannya hidrogen pada penggunaan tertentu yang menggunakan difusi dari oksigen, difusi dari hidrogen,
hidrogennya itu masuk ke dalam ke benda kerja, istilahnya diinduksi, itu malah menyebabkan cracking, corrosion. Kalau ini cavitation, erosion, flattening. Nah, ini seperti penggunaan pangkat magnet secara terus-menerus sehingga dia mengalami erosion atau cavitation di bagian permukaan. Nah, tadi yang ini ada contoh tentang UV light atau thermal failure. Di sini ada dua jenis. Ada flake sama cracking. Flaking contohnya di bagian yang kiri, dia merusak di bagian permukaan, seperti merusak bagian catnya. Seperti di rumah juga ada yang merusak bagian cat. Ada juga yang mengalami cracking. Dia bahkan bukan merusak permukaannya saja, tapi dia merusak bagian dalam, bagian struktur sehingga mengalami cracking secara menyeluruh. Nah, ini soil degradable. Jadi tadi dari tanah itu mendekomposisi, tingkat dekomposisi dari bahan-bahan ya. Saya bilang karena walaupun limbah tetap kita lihat sebagai bahan misalnya. Kalau misalnya bahan yang kalian buat dalam bentuknya kertas, maka dia mampu terdekomposisi atau terurai setidaknya sampai 2-4 minggu. Plastik bag yang kalian gunakan itu 10-12 tahun. Kemudian ada yang lebih parah lagi yaitu botol kaca atau bahkan styrofoam. Bahkan sini never. Karena apa saya ini biayanya rendah, tetapi proses daur ulangnya sulit. Di sini cost of failure component atau penyebab dari kegagalan dari sebuah komponen. Hampir semua komponen yang terjadi gagalnya itu gara-gara poor of selection material. Jadi dia karena rendahnya tingkat pemahaman terkait pemilihan bahan. Kalian mau buat mesin pencacah jagung, ternyata yang penting bahan yang ada IC 1030 ya udah kalian pakai 1030 tanpa memperhatikan bahan yang cocok secara sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Kalian membuat rangka dari go-kart misalnya. Oh adanya ternyata pipa baja yang ada di toko itu kita pakai aja. Ternyata pas dipakai kadang-kadang bermanuver sulit atau misalnya kadang sudah berapa kali pakai ternyata udah mulai patah di bagian tengah. Nah, itu gara-gara kegagalan dalam pemilihan materialnya. Jadi pemilihan material ya bukan cuma milih, tetapi kita memikirkan tentang properti dari materialnya yang sesuai dengan fungsi. Kemudian ada manufacturing defect. Di sini ada manufacturing defect maksudnya pada kegagalan pada saat proses manufacturingnya. Pada saat misalnya proses milling dilakukan ternyata masih ada engine yang tersisa, itu misalnya bari atau misalnya den dan lain-lain. Atau misalnya pada saat proses penyambungan assembling menggunakan pengelasan, ternyata pengelasan malah terjadi porositas misalnya. Nah, itu kegagalan pada saat proses manufacturing. Jenis manufacturing apa saja. Terus kemudian ada 20% itu kurang lebih adalah untuk incorrect design analysis, salah dalam memperkirakan atau menghitung. Kalian membuat perhitungan menggunakan ANSYS, kemudian kalian menggunakan yaitu misalnya konmises, kalian menggunakan defleksi, kalian hitung, ada contoh hitung disamakan, ternyata dimensinya beda, materialnya beda, terus kemudian penggunaannya beda, kalian menggunakan analisis yang sama, kan harusnya dibedakan, sesuaikan desain analisisnya dengan produk yang digunakan. Itu salah dalam menentukan itu menjadi penyebab kurangnya rendahnya nih tingkat desain analisis. Yang berikutnya adalah exceeding design limit. Ya, ini sebetulnya lebih ke penggunaan yang berlebih-lebihan. Kalau misalnya ternyata di situnya disarankan hanya per hari beroperasi 10 jam, tapi dilaksanakan 14 jam. Berarti kan dia mengalami fatigue, mengalami kelelahan pada saat operasional. Atau misalnya kalian lakukan desain desain kendaraan mampu untuk menampung atau lift gitu ya. Lift mampu untuk menampung 100 kg.
menggunakan 100 kilogram itu kemampuan. Tinggal ditambahkan safety factor misalnya. Sampai safety factor jadi 130 kilogram gitu. Pada saat dia penggunaannya 150 kilo atau 140 kilogram rusak, berarti kerusakan tergolong dalam exceeding design limit. Jadi penggunaan yang melebihi desainnya, batasnya, melebihi dari batasnya. Tetapi jika sudah diatur 100 kg, ternyata baru sampai 90 kg sudah rusak. Berarti kesalahannya dari desain analisisnya gitu. Selama ini ngedesain analisis seperti apa? Sampai belum waktunya dia udah rusak. Diperkirakan durasi umur pakai 5 tahun, baru 3 tahun udah rusak. Jadi ada salah dalam desainnya atau mungkin ada salah dalam penggunaannya. Tadi desain exceeding design limit. Itu. Terus oke. Ada yang dikonfirmasi, silakan. Silakan ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan tanya jawab nanti. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Bilma. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Bilma Ramadan, NPM 19 10 3 11 911 dari kelas B, Pak. Saya ingin bertanya tentang ini, Pak. Semisal dari hasil pengelasan itu lebih diunggulkan pengujian destruktif test apa non destruktif test, Pak? Oke, ada lagi? Dah. Udah, Pak. Oke, jadi pada saat penggunaan destruktif ataupun non destruktif itu bukan mana yang diunggulkan. Jadi itu nanyanya kayak lebih enak mana ayam apa ikan. Itu kan beda konteks gitu. Jadi konteksnya tergantung. Kamu pada saat kamu mengelas siku atau misalnya mengelas rangka mobil listrik. Rangka mobil listrik kamu kelas menggunakan arc welding atau misalnya menggunakan GTAW. Pada saat penggunaan GTAW itu yang kualitas apa yang kamu pengen lihat? Kalau misalnya kualitas di permukaan, apakah ada cracking? Ya kalian tinggal dye penetran. Gak mungkin mau di permukaannya, saya mau menggunakan ultrasonik, kan gak nyambung. Gitu. Sedangkan yang menggunakan ultrasonik atau akustik kan untuk melihat kerusakan yang di bagian dalam. Itu kan nggak sesuai. Terus kalau misalnya saya mau melihat kekuatan dari bahannya, itu kalian pakai ultrasonik misalnya, nggak bisa. Kalau mau mengetahui nilai dari modulus elastisitas, ya kalian uji merusak. Nggak bisa perkirakan nilai dari modulus elastisitas jika tidak diuji tarik. Gitu. Tidak bisa pendekatannya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau tahu ketahanan robek, ya dirobek. Gitu. Kalau misalnya tahu di kehalusan permukaan, ya surface roughness. Gitu. Jadi kalau misalnya ingin tahu di bagian dalamnya itu ada perubahan fasa misalnya dari perlit dari perlit ke austenit kemudian jadi bainit atau martensit, ya berarti pengujian mikro misalnya. Nggak bisa kita pakai tadi akustik. Nah, karena dia akustik tidak bisa menguji struktur dari materialnya. Gitu. Jadi jenis pengujian ataupun secara umum tadi dari pengujian destruktif maupun non destruktif itu ya tergantung kebutuhannya. Kebutuhannya untuk apa? Gitu. Jadi bukan pilihan, bukan mana yang terbaik, mana yang lebih unggul, tetapi mana yang dibutuhkan pakai. Jadi masing-masing tidak ada saingan. Jadi itu masing-masing asal yang sesuai ya bisa digunakan. Gitu Bilma. Siap. Terima kasih ya, Pak. Enggak. Ada lagi? Silakan. Oke. Kalau tidak yang namanya dipanggil on cam, terus silakan jawab pertanyaannya. Oke.
Kalau yang dipanggil tidak menyahut berarti 1 kali sudah terlewat ya? Saya panggil dari, Akmal coba. Akmal, mana Akmal? Ya, Pak. Mana nih? Nggak ada on cam tuh. Ada apa, Pak? Nggak ada videonya nih. Saya sudah on cam ini, Pak. Oh, oke, nggak kelihatan. Coba Akmal. Tadi mungkin jaringannya, Pak. Ya. Oh, oke, Akmal. Akmal, tadi apa ya? Coba kamu tadi kan ada secara engineering material tuh kan ada 6 jenis gitu. Kemudian Iya, Pak. ada satu jenis misalnya itu terkait tentang hybrid gitu. Bisa dijelasin nggak itu? Oh iya, Pak. Yang saya tangkap, maaf, Pak, sebelumnya suara saya masuk tidak, Pak? Takutnya Jelas. lag. Nah, saya tangkap itu ada satu materi yang namanya material hybrid itu gabungan antara dari ke 5 material itu, Pak. Campuran itu bisa berbentuk sandwich ataupun apa tuh satu lagi saya lupa, Pak. Itu aja sih yang saya tangkap, gabungan intinya, Pak. Intinya gabungan dari 5 maksudnya. Bukan, Pak. Jadi bisa antara 1 atau 2 gitu atau lebih banyak gitu, Pak. Oke, gitu ya. Jadi gabungan lebih dari 1 bahan baik itu secara sandwich maupun secara composite. Oke, lanjut. Mal sudah, terus oke. Tatang, Bang. Ya, Pak. Oke, Tatang. Tadi kan eh, evolusi dari penggunaan metal baik ferro non ferro yang awalnya kurang kemudian menjadi lebih meningkat di saat ya 1800-an atau 1900-an dibandingkan dengan pada saat bahan lain menjadi lebih sedikit atau sedikit penggunaan itu disebabkan oleh apa? Tatang, silakan. Kameranya dulu, Tang. Itunya itu Pak nggak kedengeran suaranya Pak. Yang lain jelas nggak suara saya tadi? Suaranya agak kecil, Pak. Iya Pak, suaranya agak kecil. Suaranya kecil Pak, putus-putus. Sinyal kali ini. Coba cek suara saya jelas nggak? Halo, suara saya jelas nggak? Halo, halo, suara saya jelas nggak? Tetap. Jelas, Pak. Pak, seperti yang kayak Wahyudin tadi suaranya dari awal kecil banget Pak. Kalau di yang lain suara saya kecil apa gede? Sama, Pak. Sama Pak, kecil Pak dari awal. Kecil Pak. Oke, mungkin pertanyaan saya sampaikan lewat chat ya. Kamu jawab. Yang penting saya jelas. Yang penting saya ngedengar jelas. Untuk Tatang tadi ya, jawab Tatang. Halo, Tatang.
Maaf Pak, eh, materinya kurang paham Pak soal itu. Oke, Tatang ganti. Oke, ganti Lutfi. Pak, untuk pertanyaannya saya kurang paham itu Pak. 1.800 itu tuh Tahun. bagaimana Pak? Tahun, maksudnya tahun. Gimana, Lutfi? Yuk. Itu tahun Pak. 1.800 sampai Ayo jawab, Lutfi. Oke, Lutfi, lewat yang lain ada nggak bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Yuk, Herjuno. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herjuno. Jadi, mengapa tahun 1800, 1900 penggunaan metal makin meningkat? Karena pada dasarnya perkembangan material itu didasari adanya kebutuhan, suatu kebutuhan. Jadi pada tahun 1800, 1900-an itu mengapa metal semakin meningkat? Karena adanya terjadinya seperti peperangan, kayak Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, dan revolusi industri. Revolusi industri pada bidang mesin atau segala macam. Jadi sehingga penggunaan pada metal tersebut meningkat pada masa itu. Dan juga metal itu bersifat dapat didaur ulang atau recycle bin. Jadi misalnya metal itu sudah tua tapi bisa didaur ulang lagi. Itu baik secara dilelehkan atau di mix atau dikombin. Seperti itu, Pak. Oke, Herjuno, oke, sip, good. Lanjut yang lain ya. Raffi Faras, coba. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba jelaskan apa itu tadi material properties. Apa Pak tadi, Pak? Itu di chat, coba tadi baca. Oh, material properties. Jadi itu yang setangkap saya. Jadi di sini ada kelasnya kayak general, terus terus dibagi lagi ada di propertinya. Di general itu ada density sama harga. Terus itu apa ya? Yang saya tahu itu aja deh, Pak. Iya, masih salah ya. Lanjut, Dwi Yulianto. Material properties itu Halo, oke, lewat. Yuk. Yuk, Muhammad Wahyudin.
Iya, Pak. Iya, mangga jawab. Material properties itu seperti parameter termodinamika. Halo? Halo? Halo, Pak. Iya, gimana tadi? Ulangi. Parameter termodinamika intensif yang khususnya untuk bahan tertentu yang seperti kayak tadi itu contohnya ada thermal dan apa saya lupa gitu, Pak. Oke, lewat salah. Yang bisa siapa? Ada yang bisa? Saya Pak, Pak, saya mau izin jawab. jawab. Ayo Adip. Ya, sudah terdengar Pak. Ya, sudah. Material properties itu yang saya tangkap itu setiap material itu pasti ada sifat-sifatnya. Nah, itu yang bisa dibilang properties dari sifat general, mekanik, thermal, electrical, optical itu adalah sifat-sifat yang ada di dalam satu material. Nah, sifat-sifatnya itu yang kita pakai untuk itu apa Pak? Untuk bisa kita sedia. Jadi kita bisa tahu apa kelemahan, apa kelebihannya material tersebut. Begitu, Pak. Oke, sip. Cukup. Oke, lanjut. Yang belum? Siapa nih? Samsul, Muarif. Halo, Samsul, Muarif. Pak, Ya, coba baca di chat. Ya, muncul mechanical properties apa saja pada saat pengujian tension testing. Ayo, Samsul. Ayo, Samsul. Gak ada suaranya. ditutup lagi nggak itunya? Ganti. Coba. Firman. Firman. Ya, gimana? Sok, jelasin. Oke. Oke, ganti. Ada yang bisa? Coba jawab. Saya, Pak. Ya, Lutfi. Uji tarik, Pak. Y, itu mah jenis ujinya, kata lain dari ujinya. Mechanical property itu kan banyak, mechanical property tadi, apa aja? Kalau yang saya pahami tentang tension testing itu kan mesin uji tarik dan hasilnya sifat kekerasan tariknya itu, Pak. Kekuatan tarik maksudnya. Coba ulangi. Mechanical property-nya apa aja, Lutfi? Mechanical property
Kan Ya, oh, oh pertanyaan yang sebelumnya, Pak. iya. Bukan. Mechanical properties apa yang muncul pada saat kalian melakukan pengujian dari tension testing? Tadi kan udah dibahas Sifat juga itu. sifat mekaniknya berarti kan. Ya, sifat mekaniknya apa aja? Untuk satuan itunya bukan, Pak, hasil pengujiannya Coba apa aja sebutin. Newton meter. Salah, ada lagi yang lain jelasin. Salah, Tatang salah. Oke, saya ganti pertanyaan. Nanti coba lihat di rekaman ya. Oke, kalau apa, topik Sandy, nggak aktif. Pak Tony, halo, Pak Tony, nggak ada. Gilang Putra, halo Gilang. Iya, Pak. Ya, coba perbedaan Pak, tadi kan udah dijelasin tuh. Ada akustik sama ultrasonic testing. Ya, bedainnya apa sih? Ya, Gilang, coba jawab Gilang. Lewat, nggak ada respon. Ganti, Nanang. Nanang, ayo cek. Halo Nanang. Nanang. Iya Pak, ada Pak. Ya, besok jawab Nanang. Ini pada merhatiin atau tidur tadi ini? Yuk, Nanang nggak bisa juga. Ada yang bisa? Saya, Pak. Akmal. Yang saya, jadi pertanyaannya bentar lihat dulu, Pak. Jadi perbedaannya itu, Pak, terletak pada gelombang yang menjadi di tesnya. Kalau akustik itu pakai gelombang suara, Pak. Kalau pakai ultrasonik itu pakai cahaya gitu, Pak. Itu bukan, Pak? Atau akustik sama elektromagnetik gitu. Gimana? Jadi kalau elektromagnetik itu dialiri gelombang elektromagnet, Pak. Oke. Oke lah, sip. Lanjut. Gesang. Halo Gesang. Nggak ada. Sahrul? Iya Pak. Oke. Coba. Jelaskan
Jelaskan coba terkait fatigue. Syahrul. Syahrul. Oke, Syahrul lewat. Coba Valerina. Ya, Pak. Yuk, jawab coba. Fatigue itu untuk menguji perpatahan atau kelelahan ya Pak, pada struktur material. Terus kan suruh jelasin, bukan hanya jelasin coba. Yang saya tahu fatigue itu Pak yang tadi saya dengerin. Ulangi coba. Fatigue itu menguji perpatahan atau kelelahan pada suatu material. Nah, itu ada 2 langkah, yaitu memulai retakan sama perambatan retakan hingga retak total. Saya tahu itu doang, Pak. Oke, bagus lah, lumayan lah. Lanjut ke yang lain. Ini saya tanya semua ya. Lanjut. Ke Opan, ada nggak? Opan jawab. Oke, Opan lewat. Daris. Halo Daris. Halo. Tes. Ya, udah stop jawab. Maaf Pak, saya masih belum tahu bedanya Pak. Oke. Aang, mungkin Aang. Bentar Pak. Bedanya ductile. Kalau ductile filer itu sifatnya kan ini ya Pak, elastis. Jadi dalam perputusan atau ketika benda kerja patah itu mengalami perubahan diameter ya Pak, gitu Pak. Kalau brittle filer itu patahnya rata, jadi tidak mengalami perubahan dalam diameternya Pak. Oke. Cukup ya. Iya Pak. Ya, selanjutnya coba Rizky Fadilah. Halo Rizky. Oh iya Pak, hadir Pak. Ya. Ini coba jelaskan terkait tentang fractal toughness. Ayo Rizky. Yang saya tanggap sih tentang apa ya, elastisitas suatu tegangan bukan Pak? Salah, nanti. Nggak nyambung ya. Didik coba. Ayo Dik. Pak, maaf Pak, saya izin berpendapat Pak. Saya nanya Didik dulu. Didik. Oh Jawab. iya Pak, maaf. Gak ada suaranya Dik. Cek, ada suaranya nggak Pak? Ya, udah mulai ada nih. Yuk. Ada Pak. Coba jawab.
Izin jawab ya Pak. Ya, sok. Di situ yang saya pahami itu kemampuan material untuk menahan beban atau deformasi yang terjadi akibat retak dengan memperhatikan faktor materialnya Pak. Ulangi coba. Jangan baca tuh. Yang saya catat yaitu Pak kemampuan material untuk menahan beban atau deformasi yang terjadi akibat dari untuk dengan memperhatikan faktor dari cacat material itu Pak. Enggak, yang pertama sama kedua beda nih penjelasannya, coba ulangi. Kemampuan material untuk menahan beban atau deformasi yang terjadi akibat retak dengan memperhatikan faktor cacat material Pak yang tadi saya pahami, yang saya catat. Oke, lumayan lah. Ada yang mau nambahin lain? Pak, maaf Pak, saya izin berpendapat Pak. Ya, Daris. Ya, jadi sepemahaman saya itu kayak suatu pengindikasian dari stres yang terjadi pada material, bukan Pak? Salah. Salah. Oh, baik, maaf. Oke, berarti lebih mendekati yang didik tadi ya? Ya Pak, masih kurang berarti Pak. Oke, lanjut yang lain. Pertanyaan yang lain lah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Coba yang belum, Mulyana mungkin. Yang ada Pak. Coba. Excessive wear. Apa untuk yang ini saya kurang paham Pak. Oke, yang lain ada? Yaya mungkin, Yaya. Minggu depan kita langsung tanya jawab ya, nggak ada penjelasan materi, nanti kalian baca materinya duluan. Ya jawab. Nggak ada ya? Oke, ganti. Yang bisa siapa? Boleh Pak. Ya, Herjuno. Iya. Jadi excessive wear itu diaplikasikannya pada bearing. Jadi excessive wear itu artinya gesekan yang berlebihan, yang dimana terjadinya keausan pada bantalan utama pada mesin tersebut Pak. Jadi utama mesin induk. Nah terjadinya itu karena adanya pencampuran minyak pelumas dengan air dalam waktu yang lama. Nah, jadi terjadinya excessive wear itu kurangnya pelumasan pada bantalnya menyebabkan goresan. Oke, cukup. Terima kasih Pak. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Coba ke yang belum nih. Muhammad Ridwan. Nah, itu coba jelaskan 2. Kan contohnya tadi ada 6. Kamu jelaskan 2 dari 6 itu. Yang pertama itu yang saya ingat itu ada lack of oil ya Pak. Yang pertama, nah itu kekurangan oli atau pelumas yang mengakibatkan maka kehausan pada benda kerja atau pada bearing tersebut Pak. Yang kedua itu ada fatigue failure Pak. Nah itu ada beberapa gumpalan-gumpalan atau bopakan. Gopeng karena termakan Pak, karena sering dipakai. Gitu Pak, kurang lebih Pak. Oke, sip. Lanjut. Fitrah. Fitrah. Tadi kan 2. Dari 6 kan udah 2 tuh. Kamu jelasin 2 yang lainnya. Yang belum dijelasin.
Halo Fitra, Ada suara saya nggak Pak? ada? Oh ada. Yuk. Eh, ini bukan Pak yang terjadi di mana penutupan poros misal Linman bearing tidak lurus akan mengalami vibrasi yang tinggi dan unbalance, tidak seimbang itu Pak, di mana bagian pada impeller tidak seimbang sehingga ketika berputar mengakibatkan putaran yang mengalami perubahan. Segitu Pak yang saya tahu. Itu hasil browsing tuh, tidak sesuai tadi dijelasinnya. Coba Raulian. Ada? Ada respon juga. Ada yang lain ada yang bisa? Raulian tidak ada suaranya. Ya, yang lain ada yang mau jawab? Nggak ada. Ya Firman. Ya on. Ya terus. Oke. 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 Oke, cukup. Yang belum? Siapa ya? Maruli. Ya, Pak. Tadi ada contoh tentang impact load. Coba jelaskan 2 dari 5 itu. Maruli. Itu kerusakan terjadi pada gesekan ya Pak ya? Kan suruh jawab, masa nanya balik? Soalnya Ganti. lupa Pak saya Pak. Yo, ganti. Ruben. Pak. Ya Pak. Jawab. Impact load itu apa ya? Ini Pak, kerusakan yang biasanya dialami pengemudinya mungkin kayak pengemudi yang buruk. Salah. Oke, ganti. Gesang. Udah gesang udah. Tanya. Hafiz. Hafiz. Hafiz nggak ada. Alvin Nugraha. Alfi nggak ada. Kistan. Tarik Kistan. Yang itu kurang menyimak Pak tadi. Oke, ada yang bisa? Pak, izin. Itu improver setting bukan Pak? Kayak dudukan yang salah gitu Pak, sama radius right.
Ini kan bacanya impact loading. Kenapa jadi jawabnya ke situ? Ya, Firman. Ya. Oke, cukup bagus. Coba ada lagi mungkin harus jelasin dua sisanya lagi. Udah? Ada lagi? Oke, ganti. Jenis karat korosi. Ada gambar. Ada 4 gambar ya. Itu termasuk jenis korosi yang mana? Silakan. Alda mungkin. Halo? Alda nggak ada, Alda. Oke, Arya Kusuma. Arya nggak ada juga. Oke. Yang bisa mungkin Rahmat Romdoni. Rahmat Romdoni nggak ada. Mungkin saya, Pak. Oh ya, silakan Ridwan. Ya, gambar yang pertama itu ada gear ya, Pak ya. Nah, itu jenis korosinya itu kalau nggak salah yang uniform, Pak, yang merata, Pak. Jadi korosi secara merata, jadi sama semua, Pak. Nah, selanjutnya ada yang mur ya, Pak, kalau nggak salah. Yang mur itu tipenya yang intergranular ya, Pak. Jadi ada beberapa gerinjalan-gerinjalan korosi yang lebih besar, Pak. Jadi nggak merata semua, Pak. Nah, selanjutnya yang pada gambar di kapal itu kalau nggak salah, menurut saya galvanik, Pak. Ya, karena jadi ada korosi yang sampai memakan pada material bahannya, Pak. Nah, selanjutnya yang kiri bawah itu grafik, Pak. Iya, itu karena masih sama, Pak. Adanya pemakanan pada saat korosi tersebut, Pak. Gitu, kurang lebih. Sip. Bagus, Ridwan. Oke, cukup. Saya rasa udah tanya tadi, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, saya cukupkan. Nanti poin-poinnya saya masukkan dari hasil rekaman. Oke, silakan kita coba di screenshot lagi, nyalakan lagi coba. Saya tutup dulu ya. Stop. Recording stopped. Ya, silakan. Kita screenshot lagi. Pak, maaf tadi ada screenshot pas pertemuan masuk ya, Pak, pas awal. Iya. Ya, tadi saya telat masuk, Pak. Soalnya saya cek di kampus dulu. Ternyata tadinya saya kan kelas C, Pak. Terus pindah jadi kelas B, Pak. Iya, Jok. Masuk, nyalain aja dulu. Makasih, Pak. Ayo, yang lain. Masih belum ada nih. Taufik, Alda, Gesang, Alfi, Patoni. Gak ada. Ya udah, kita lewat. Siap, pastikan jelas ya. Itu tampilannya. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Saya save.
Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.